بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah hari ini juga kita sudah memasuki puasa yang ke-12. Mudah-mudahan seluruh puasa kita yang sudah kita kerjakan dari awal sampai hari ini semuanya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Ini kita lanjutkan lagi tadabbur kita. Kali ini adalah tadabbur yang lanjutan ketiganya, Bu ya. Kita sudah bahas apa itu pengertian pernikahan. Kemudian apa saja lagi, Bu? Macam-macam hukum nikah kita sudah bahas. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Kemudian rukun nikah apa saja. Kemudian wali nikah siapa saja yang boleh. Kemudian syarat sah dalam menikah apa saja kita sudah bahas. Syarat calon pengantin wanita dan syarat calon pengantin lelaki. Kemudian kita sudah bahas wanita atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Kita juga sudah bahas. Kemudian masalah kemarin juga kita bahas masalah tentang wanita yang haram dinikahi, kemudian dia akan bisa menjadi halal karena sebab-sebab tertentu. Kita juga sudah bahas ada 9. Kemudian kita bahas lagi tentang bagaimana kemarin itu kalau tidak salah tentang status susuan ibu yang menyusui. Kita sudah bahas juga. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang pembahasan pernikahan. Kita masih membahas ayat 221. Kita belum tadabburnya lagi tentang 221 ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada beberapa dalam terjadi pernikahan itu, apabila perempuan yang dinikahi, kemudian boleh ditolak. Jadi ketika seseorang sudah menikah, kemudian boleh ditolak pernikahannya. Ini sudah dinikahi, Bu ya. Contoh sudah akad nikah, saya terima nikahnya ini. Kemudian tiba-tiba setelah akad pernikahan, baik lelaki atau perempuan itu boleh kita tolak pernikahannya atas 5 sebab. Yang pertama yaitu karena gila. Jadi kita boleh tolak ya Bu ya. Yang kedua, jadi contohnya nih, bagaimana karena gila? Contohnya si A dengan si B. Tiba-tiba ini jarak jauh. Si B mungkin contohnya di Malaysia, si A di Indonesia. Tiba-tiba sesama orang tua, bagaimana kalau kita nikahkan anak kita? Tidak dibilang kalau nikah anaknya itu seperti ini. Tiba-tiba di hari H pernikahan, tiba-tiba anaknya gila. Maka ketahui anaknya gila, maka seperti itu boleh dibatalkan pernikahannya. Itu yang pertama Ibu ya. Jadi perempuan boleh dikembalikan ke keluarganya atas 5 sebab. Yang pertama gila. Yang kedua penyakit kusta. Yang ketiga karena penyakit lepra. Yang keempat
Kapan perempuan itu boleh dikembalikan ke keluarganya ketika setelah akad pernikahan? Yaitu yang keempat, akibat kemaluannya tertutup oleh daging. Itu yang keempat. Yang kelima, kemaluannya tertutup oleh tulang. Maka yang seperti itu boleh dikembalikan kepada keluarga wanita tersebut. Nah, apabila ini ada beberapa syarat, Ibu. Kalau seandainya setelah ijab kabul, tiba-tiba wanita ini belum digauli, maka bagi laki-laki berhak mengambil seluruh maharnya. Kenapa? Karena ia merasa tertipu. Tiba-tiba nih, setelah akad nikah, dia baru tahu waktu sebelum nikah belum ada istrinya menceritakan bahwa dia punya penyakit. Tiba-tiba setelah menikah istrinya baru cerita kalau dia punya penyakit. Maka dengan kondisi seperti itu, apabila seorang suami belum menggauli istrinya, maka maharnya kembali utuh kepada laki-laki. Contoh maharnya 20 gram emas atau uang contohnya 2 juta, maka seutuhnya itu kembali kepada pihak laki-laki. Akan tetapi, kalau seandainya tiba-tiba sudah digauli wanita tersebut, kemudian diceraikan, maka berapa mahar yang kembali? Yaitu setengahnya, Ibu. Kenapa? Karena sudah laki-laki itu menggauli wanita tersebut. Tiba-tiba nih, contohnya penyakit kusta atau lepra setelah digauli, tiba-tiba baru ngomong, baru berbicara wanita tersebut kalau dia punya penyakit. Maka ketika itu langsung laki-lakinya minta ceraikan. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak menceritakan tentang penyakit yang ada dalam dirinya. Maka yang seperti itu, wanita berhak mendapatkan setengah dari mahar pernikahan tersebut. Itu untuk wanita. Bagaimana kalau dengan laki-laki? Kapan laki-laki itu boleh ditolak pernikahannya? Atas 5 sebab juga. Yang pertama, karena gila, sama. Yang kedua, ada penyakit kusta. Yang ketiga, penyakit lepra. Yang keempat, tidak mempunyai penis, kemaluan bagi laki-laki. Yang kelima, impoten. Nah, untuk yang kelima ini ada penjelasannya lagi. Penolakan karena impoten harus ditunda selama 1 tahun. Jadi ketika menikah laki-lakinya impoten, maka tidak boleh langsung diceraikan. Ketika wanitanya tahu. Sampai kapan masanya? Yaitu sampai 1 tahun. Kenapa? Karena penyakit impoten itu masih bisa disembuhkan. Apabila dalam masa 1 tahun juga tidak bisa disembuhkan, maka berhak seorang wanita untuk meminta cerai kepada laki-lakinya dan laki-lakinya dikembalikan kepada keluarganya. Jadi ada sama-sama ada 5 ya Bu ya. Kapan pernikahan itu boleh ditolak dan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Bisa dipahami sampai sini Bu? Yang kelima Pak Ustadz, yang wanita Pak Ustadz. Yang wanita yang kelima itu kemaluannya tertutup. Yang pertama, yang keempat kemaluannya tertutup oleh daging. Yang keenam, yang keempat itu kemaluannya tertutup oleh daging. Yang kelima kemaluannya tertutup oleh tulang. Oh iya, baik. Ya, jadi kalau seandainya belum digauli wanita tersebut, maharnya harus dikembalikan seutuhnya kepada laki-laki. Tapi kalau seandainya wanita tersebut sudah digauli, maka wanita tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Oke Bu ya. Pak Ustadz, tapi kalau yang masalahnya di laki-laki ini, mahar itu berarti akan tetap kembali sepenuhnya ke wanita gitu? Iya, kalau permasalahannya di laki-laki, sepenuhnya kepada wanita. Nggak ada setengah-setengah ya, jadi memang full aja ya gitu? Nggak ada. Oh. Ya Bu ya. Pak Ustadz, ini maksudnya dibatalkan atau sudah status dicerai atau gimana ya Pak Ustadz? Ya, kalau sudah seandainya tiba-tiba nih Bu ya,
contoh nih, seorang laki-laki ketika nikah atau ketika wanita ketika menikah rupanya ada penyakit. Makanya sebelum menikah itu harus ada istilahnya ta'aruf. Boleh kita saling mengungkapkan. Contoh si A dengan si B. Si B menyampaikan saya punya penyakit ini. Jangan sampai ketika kamu menikah nanti mempermasalahkan penyakit saya. Mau tidak si laki-laki atau wanita ini menerima penyakit tersebut? Kalau sudah ada penyampaian dari awal, itu tidak masalah. Yang masalahnya ini seperti apa namanya Bu? Mencari kucing dalam karung. Apa bahasa pepatahnya Bu? Iya Bu ya, mencari kucing dalam karung. Menangkap kucing dalam karung Bu ya, istilahnya. Terkejut, seakan-akan kita terbohong. Dan itu tidak boleh. Jadi itu ya Bu ya. Harus mengenal. Jangan seperti kita menangkap kucing dari dalam karung, beli kucing dalam karung, kita nggak tahu. Maka itulah perlunya ketika pernikahan di antara kedua belah pihak menyampaikan, kamu punya penyakit enggak, atau kamu punya makanan yang tidak suka atau tidak. Kenapa? Karena waktu kita memahami secara pernikahan, adabnya penyatuan. Jangan sampai si A ini masih menutupi, sehingga apa ketika sudah menikah terkejut. Seperti itu semuanya permasalahan diselesaikan Bu, sehingga apa? Ketika menjalani pernikahan tidak ada permasalahan-permasalahan terjadi. Itulah perlunya ada pertemuan. Makanya istilahnya ada sebelum menikah itu ta'aruf ya Bu ya. Bukan ta'aruf itu bukan berarti pacaran. Makanya dalam yang dikatakan cinta itu, oh kalau gitu kan saya penting cinta, tidak bisa Bu ya. Yang namanya cinta itu paling tidak ada 5. Jadi kalau seandainya nih anak ibu katakan cinta, oh saya kan cinta nih kepada si A. Nah, paling tidak cinta yang dinamakan cinta itu ada 5. Yang pertama harus saling mengenal. Itu yang namanya cinta. Jadi tidak bisa, harus saling mengenal, tahu ini bagaimana keluarganya, bagaimana si A, bagaimana si B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dinamakan cinta itu harus ada saling kecocokan. Jadi ini menjalin cinta tuh harus ada saling kecocokan. Kemudian, ya. Kalau saling cocok mungkin ya kepala rambut boleh sama hitam, tapi kan dalam pikirannya masing-masing beda. Jika mau cocok susah ya Pak Ustadz. Bagaimana cinta itu yang supaya langgeng, makanya kemarin pengertian pernikahan itu Bu, adanya penyatuan secara langkah, cita-cita, pikiran, nilai. Makanya ada kecocokan nilai. Contohnya, kecocokannya apa? Bukan seperti antar kepala. Kecocokannya apa? Dari segi agamanya. Harus ada kesamaan, kecocokan. Sehingga itu yang dikatakan cinta. Kenapa? Karena nanti akan bisa terjadi permasalahan. Kalaupun mereka mengatakan, yang penting kan saya cinta, seperti ayat yang akan kita bahas, 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahkan seorang musyrikah dengan orang mukmin. Tapi kalau seandainya ada orang beralasan, saya kan cinta. Bagaimana? Walaupun kita beda agama, maka tidak bisa dikatakan cinta kalau seandainya tidak ada kecocokan. Baik segi akidah maupun segi contohnya nilai-nilai dalam kehidupan. Yang satu mau arahnya ke kanan, yang satu mau arah ke kiri. Nggak jalan rumah tangga itu. Maka perlunya ada kecocokan dalam hal rumah tangga. Seperti itu Bu Momi. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Tidak bisa dikatakan cinta kalau tidak ada kecocokan. Kenapa? Walaupun mereka akan paksakan menikah, nanti akan menjadi permasalahannya di mana? Di anak mereka. Anak ini mau dididik agama Islam atau mau dididik agama Yahudi atau Nasrani atau Kristen, bingung. Sehingga anak ini juga akan menjadi masalah nantinya, Bu. Maka inilah kenapa agama kita tidak boleh menikah dengan berbeda keyakinan. Kemudian yang ketiga, Ustadz, adanya perhatian. Itu yang dinamakan cinta. Kemudian adanya saling tanggung jawab, yang keempat. Yang kelima, saling menghormati. Jadi kalau seandainya ada orang pacaran katanya cinta, kalau seandainya perempuan wanita tersebut dibawa jalan-jalan ke sana kemari, dipegang ketika pacaran, itu namanya tidak menghormati. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan bagaimana marwah
wanita tersebut. Contoh kalau seandainya tiba-tiba dia ingin menikah dengan orang lain. Itu perempuan sudah bekas itu sudah dipegang-pegang. Makanya seorang laki-laki kalau seandainya ingin benar-benar mencintai wanita tersebut harus memiliki 5 ini. Mengenal, adanya kecocokan, perhatian, tanggung jawab bagi laki-laki tersebut kepada wanita, dan saling menghormati. Jadi nggak boleh ya Bu ya kalau yang namanya cinta itu dibawa jalan-jalan sebelum pernikahan. Itu namanya sudah tidak menghormati dia sebelum menikah. Jadi kalau ada wanita, contoh ibu punya anak nih, suka dibawa laki-laki. Sebenarnya sebelum menikah itu dia sudah tidak menghormati wanita tersebut. Jadi kalau tahunya bagaimana perjalanan saya menikah itu Kak Muli ada di dalam sini Bu ya. Kak Muli ada di dalam. Saya ketemu waktu menikah itu cuma 4 kali pertemuan saja. Datang pertama, itu pun cuma setengah jam. Mengenal di mana, datangnya dulu ke rumah Kak Muli. Bukan ke rumah orang tua, langsung ke rumah Kak Muli. Karena rumah orang tua jauh ya Bu ya. Datangnya ke rumah Kak Muli. Setelah itu datang kedua, saya datang ke rumah Kak Muli, Santinya juga lagi ada acara, nggak bisa ketemu juga. Akhirnya pertemuan kedua itu kalau tidak salah lamaran. Pertemuan pertama kenalan, pertemuan kedua lamaran, pertemuan ketiga mengukur baju untuk nikah, pertemuan keempat menikah. Jadi nggak ada jalan acara bareng-bareng ya Bu ya. Pak Ustadz sama banget sama Ustadz Syam. Tidak ada acara jalan bareng waktu nikahnya, ini saksinya Kak Muli, karena saya datangnya ke rumah Kak Muli waktu itu. Ya. Dan cuek banget ya Ustadz. Malah kata Kak Muli cuek banget, nggak banyak ngomong ya Bu ya. Cuek banget, hampir ilfil Santinya. Ustadz. Ya itu Bu ya. Jadi saya juga kalau ketika datang saya nggak pernah sendiri. Saya selalu kalau datang itu minta temanin orang tua. Jadi nggak pernah saya datang, ketemuan Santi di luar harus dengan orang tua. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan Allah langgengkan dan ibu juga mudah-mudahan dilanggengkan juga rumah tangganya. Amin. Nah inilah yang namanya cinta itu seperti itu Bu ya. Saling menghormati. Kalau seandainya sudah dibawa jalan-jalan itu sebenarnya tidak menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah bagaimana Islam mengajarkan yang namanya cinta itu paling tidak memiliki 5 unsur. Kalau kita ingin mencintainya sebelum menikah. Mengenal, kecocokan, perhatian, adanya tanggung jawab, dan saling menghormati. Oke Ibu, kita belum juga tadabbur. Kita sekarang kembali ke tadabbur saja untuk pertemuan sekarang. Kita di ayat 221. Ya. Di ayat 221, sebelum kita mulai ayat ini, asbabun nuzul, sebab ayat turun ini apa? Kita ingin tahu dulu. Apa penyebab ayat ini turun? Ayat ini turun adalah ketika itu Rasulullah SAW sedang mengutus sahabat. Siapa nama sahabat tersebut? Marsad al-Ghanawi. Kemana mengutusnya? Mengutus ke Mekah untuk menjemput kaum muslimin yang belum hijrah ke Madinah. Jadi Marsyad ini disuruh Rasulullah diutus, wahai Marsyad, tolong kamu jemput sahabat-sahabat yang lain yang belum hijrah ke Madinah. Sehingga Marsyad pergi ke Makkah. Ketika berada di Makkah, Marsyad tersebut masih bertemu dengan wanita yang dicintainya dahulu. Jadi Marsyad ini bertemu dengan wanita yang dicintainya dahulu. Siapa nama wanita tersebut? Nama wanita tersebut adalah Anak. Dan wanita tersebut masih hidup zaman jahiliyah, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Wanita tersebut mengajak menikah. Kenapa? Karena dulu ketika si Marsyad ini berada di Makkah, mereka ini sudah pacaran menikah. Akan tetapi Marsyad ini sudah hijrah, sudah tidak musyrik lagi, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu si Anak ini mengajak Marsyad tersebut menikah. Akhirnya apa? Karena Marsyad sudah beriman, beliau tidak mau langsung menikah saja walaupun wanita itu dicintainya. Maka bagaimana ketika Marsyad sudah membawa sahabat Nabi yang belum hijrah ke Madinah,
Marsad ini menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya masih menemukan wanita yang saya cintai sekarang masih berada di Madinah dan dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah ayat ini turun, Ibu. Lantas apa kata Rasulullah? Inilah turun ayat ini, Ibu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Inilah sejarah asbabun nuzul ayat ini turun. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik. Kata Rasulullah dalam firman-Nya turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada marsyad tersebut, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi masih boleh dia menikah sampai kapan dia beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jadi dengan kondisi sekarang tidak ada lagi hamba sahaya. Saya katakan kemarin, kalaupun seandainya ada wanita yang status sosialnya rendah, tidak terlalu cantik, tidak kaya, biasa-biasa saja, jauh lebih baik kamu nikahi dibandingkan wanita musyrik yang menarik hatimu walaupun dia kaya raya, walaupun dudukannya tinggi. Kemudian sebaliknya, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu. Dan janganlah kamu katakan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang iman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia tidak menarik hatimu. Dan ini sebaliknya. Kalau seandainya ada muslimah, kemudian muslimah ini ingin menikahi laki-laki yang tampan, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik di sini dikatakan hamba sahaya yang biasa-biasa saja. Kalau diterjemahkan sekarang mungkin lelaki yang status sosialnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka dikatakan di sini mereka mengajak ke neraka. Walaupun seandainya kita landasi dengan cinta, yang jadi permasalahannya nanti takutnya tadi saya katakan ketika nanti memiliki anak, bagaimana cara mendidik anaknya? Dan itu salah satu menjadikan terjerumusnya pernikahan. Baik permasalahan ketika di dunia maupun di akhirat. Mungkin ketika awal-awal pernikahan ialah landaskan dengan cinta. Yang namanya cinta itu sebenarnya setelah menikah yang cinta yang utuhnya, Ibu ya. Kenapa? Karena orang yang dikatakan cinta sebelum menikah itu banyak bohongnya. Banyak tipunya, Bu ya, yang mungkin dikatakan uangnya tidak ada, diada-adakan. Yang mungkin sebenarnya ini tidak mampu, dimampu-mampukan. Kenapa? Karena menjaga gengsi. Tapi biasanya kalau sudah menikah, tahu ini aslinya. Sehingga apa? Takut kita ditipu. Sehingga apa? Nanti setelah menikah, kita ingin kembali lagi cerai, sudah jadi susah ya, Bu ya. Makanya inilah, jangan sampai kita menikahkan anak kita nanti yang berbeda keimanannya. Kenapa? Ustaz, Ibu ke neraka. Pak Ustaz, maaf mau tanya sedikit. Kalau orang zaman dulu lah kan banyak yang memang nikah beda agama kayak gini, Pak Ustaz. Itu bagaimana ya Pak nanti keturunan setelahnya? Jadinya gimana gitu? Walaupun keturunannya itu mengikuti yang Muslim gitu. Tapi gimana ya Pak? Yang pertama dari segi pernikahan, karena sahnya menikah itu kita sudah bahas sesama Islam. Yang dikatakan nikah sesama itu adalah secara Islam. Kalau seandainya pun mereka tetap menikah, maka mereka dianggap seperti perzinahan. Nah, kemudian keturunannya bagaimana ya Pak? Nah, bagaimana keturunannya? Yang pertama, kalau seandainya kita ragu nih, dia ingin menjalankan agama bapaknya atau ibunya. Yang pertama, kalau seandainya dia menjalankan agama mungkin Yahudi, kita sudah tidak ikut campur yang Islam. Kalau seandainya dia ingin ikuti ajaran Islam, bagaimana kita meyakinkannya? Paling tidak kita yakinkan dia dengan syahadatnya, bahwa dia ingin meyakini Islam. Kayak gini, contohnya gini, Pak Ustaz, maksudnya kayak kakek nenek saya tuh beda agama. Kakek saya Muslim, nenek saya Kristen gitu. Udah meninggal nih sekarang gitu kan, tapi ya alhamdulillah kita semua Muslim sih keturunannya, cuma ada satu lah yang non Muslim. Nah itu
Gimana Ustaz kita Islamnya? Ya. Ya, yang pertama tadi Bu ya, karena memang kesalahannya bukan dari segi anak, maka dikatakan adalah hadis sesungguhnya anak itu fitrah, yang salah itu wali abawaihi, kedua orang tuanya. Maka kalau seandainya anak itu tidak mengetahui, paling tidak kita yakini. Mungkin kita ketika sholat kita sudah bersyahadat, sudah semuanya, dan kita yakini Allah itu kita dididik dengan Islam, maka jalani saja terus-terusnya. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa dalam agama kita itu dilarang kita menikahkan dengan yang berbeda agama. Seperti itu. Iya, Bismillah ya Pak Ustadz. Wallahu alam sih, tapi ya mudah-mudahan keluarga saya inilah diterima ibadahnya. Nah, terima kasih Ustadz. Kemudian ketika seseorang menikah, apa tujuan dari keluarga? Berarti kan sudah pernikahan ya Bu ya. Apa tujuan dari berkeluarga? Kan orang setelah menikah maka dia sudah berkeluarga. Apa tujuan dari keluarga? Karena kita ingin tahu. Keluarga itu adalah tiangnya masyarakat, tiangnya negara, bahkan juga tiangnya agama. Jadi keluarga itu adalah bagian kecil dari masyarakat, bagian kecil dari negara, bagian kecil dari agama. Jadi masyarakat ini, negara ini, agama ini terdiri dari lingkup kecilnya adalah keluarga-keluarga. Sekarang kita ingin tahu, apa tujuan dari berkeluarga itu? Apa tujuan dari keluarga itu? Untuk punya keturunan Pak Ustadz. Beribadah. Ya, tujuan dari kita berkeluarga adalah memiliki anak dan istri semuanya dalam surah At-Tahrim ayat 6. Boleh dibuka At-Tahrim ayat 6. Siapa membaca silakan Ibu. At-Tahrim ayat 6. Surat keberapa ya Ustadz? Ya, At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim maksudnya surat keberapa? Oh iya Bu. 66 L. Ya, surah 66. Ya, siapa membaca Ibu? Saya baca Pak Ustadz. Iya Bu. Ya, ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya. Jadi tujuan dari kita berkeluarga itu adalah agar kita terhindar dari api neraka. Kenapa? Tujuan banyak nanti. Menjaga dari maksiat, ketika kita berkeluarga, semuanya banyak tujuannya. Sehingga apa? Kita terhindar dari api neraka. Maka daripada itu, orang yang berada di dalam lingkungan keluarga tersebut, agar dia terhindar dari neraka, mereka harus menjadi keluarga yang bagaimana? Yaitu dalilnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dengan Ghafir ayat 8. Sekarang Ar-Ra'd dulu ayat 23 itu. Surah 13. 13:23. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-33 itu. 33 ya. 33. Iya, 33. Surah 13 ayat 13. Panjang. 23, Mam. 13, 23. 23 Pak Ustadz ya. 23. 23. Surga Adnan. Oh, berkumpul di surga ya Ustaz. Ya, jadi tujuannya yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak cucunya. Jangan para malaikat masuk tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kalau tadi neraka tadi malaikat menjaganya. Sekarang surga juga malaikat juga menjaganya. Maka salah satu ketika pernikahan itu harus punya misi dan misi.
punya cita-cita, mau dibawa kemana rumah tangga kita? Mau dibawa ke neraka atau mau bawa surga? Kalau dibawa ke neraka ya ada pertengkaran, ada percekcokan, tidak saling satu pemahaman di dalam rumah tangga. Sehingga inilah, belum sampai ke neraka, di rumah tangga itu sudah ada neraka dahulu. Nah, ini jangan jadi kita jadikan. Padahal dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita ciptakan sebelum kita menuju surganya Allah, kita ciptakan dulu suasana surga di dalam rumah kita. Ini Bu ya. Kemudian bunyinya sama juga bunyi ayatnya dalam surah Ghafir ayat 8. Ini bunyinya sama, bunyi ayatnya. Maka tujuan dari keluarga itu apa saja? Yang pertama, penerus misi umat Islam. Ini tujuan yang pertama. Jadi Islam itu berjaya salah satunya atas kelompok-kelompok kecil dari keluarga. Ini yang pertama, Ibu ya. Tujuan berkeluarga itu adalah sebagai penerus misi umat Islam. Yang kedua, apa tujuan dari berkeluarga? Misi umat Islam. Ya, kelanjutan dan kelestarian generasi manusia. Ini tujuan dari berkeluarga. Makanya kalau seandainya ada orang yang menikah sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah keluar dari tujuan visi dan misi keluarga. Kenapa? Tujuan dari keluarga itu adalah kelanjutan dan kelestarian generasi manusia. Kalau seandainya ada orang yang menikah sesama jenis, itu tidak mungkin punya anak ya Bu ya. Sehingga apa? Terputuslah kelanjutan dan kelestarian generasi manusia. Pak Ustadz, Al-Ghafur ayat berapa tadi? Ghafir ayat ke-8. Ya, bukan. Itu yang sama bunyinya tadi seperti surah Ar-Ra'd. Jadi tujuan pertama berkeluarga adalah penerus misi umat Islam. Jadi kita cetak generasi-generasi Islam yang kokoh itu di dalam rumah kita. Yang kedua, kelanjutan dan kelestarian generasi manusia. Ini tujuan dari pernikahan. Kemudian, apa tujuan dari pernikahan? Yaitu perlindungan terhadap akhlak. Kenapa? Karena pernikahan itu lebih menjaga, kalau dikatakan dalam hadis, menjaga kemaluan dan mata. Menundukkan mata. Jadi kalau tujuan dari pernikahan. Sehingga apa? Akhlaknya terjaga. Tapi kalau orang yang tidak menikah, terkadang tidak susah untuk menjaga kemaluannya, susah untuk menjaga matanya. Bahkan orang yang sudah menikah saja terkadang tidak kuat menjaga matanya, Bu ya. Apalagi orang yang tidak menikah. Kemudian, tujuan pernikahan yang keempat. Tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk pembentukan generasi Islam. Bagaimana kita menciptakan ibu sebagai madrasah dalam pendidikan rumah tangga. Maka inilah kita ciptakan generasi Islam yang kuat di dalam rumah kita. Kemudian, apa tujuan dari pernikahan? Memelihara status sosial dan ekonomi. Ini tujuan dari pernikahan. Kemudian, apalagi tujuan dari pernikahan? Yang keenam, menjaga kesehatan. Jadi supaya tidak terkena penyakit kelamin, orang banyak HIV ya Bu ya. Menikah sana, menikah sini, menikah sana, pergaulan bebas. Sehingga apa? Tidak menjaga kesehatan. Maka pernikahan itu adalah tujuannya untuk menjaga kesehatan. Kemudian tujuan dari pernikahan apa lagi? Yaitu ingin menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu dalilnya dalam surah Ar-Rum ayat 21. Itu untuk tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian dalam rumah tangga itu pasti ada suami dan istri. Sekarang kita ingin tahu bagaimana seorang suami itu
ingin menjadi suami ideal yang dibanggakan oleh para wanita, yang disukai oleh wanita. Yang pertama, jadilah suami yang soleh dan taat beribadah. Jadilah suami yang soleh dan takwa, ya. Kenapa? Karena kalau suami itu sudah soleh, karena tadi kalau kita lihat kata-kata dalam surah Ar-Ra'd, waman solaha, barang siapa yang soleh atau solehah dalam lingkungan rumah tangga, maka balasannya adalah surga. Kemudian kalau seandainya suaminya bertakwa, apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Itu dalamnya Al-Hujurat ayat 13. Kalau suaminya bertakwa. Kemudian kalau seandainya suaminya bertakwa, dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah akan mudahkan jalan rizkinya. Nah, ini kalau seandainya suami bertakwa, Allah cukupkan segala yang ada di dalam rumahnya. Kemudian apalagi? Dijauhkan dari mara bahaya rumah tangga tersebut. Ini kalau suaminya bertakwa. Kemudian Allah akan bimbing ia ketika suami tersebut bertakwa. Itu penjelasannya dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Kemudian apalagi tanggung jawab seorang suami? Yaitu bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap keluarga. Dalilnya surah An-Nisa ayat 34. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 233. Baik nafkah makan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal, itu adalah tanggung jawab suami, ya. Kemudian apalagi tanggung jawab seorang suami? Memperhatikan pendidikan agama bagi keluarga. Kenapa? Karena tujuan dari keluarga adalah agar terhindar dari api neraka, maka tadi dikatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Jadi seorang suami itu harus menjamin pendidikan agama untuk istrinya, menjamin pendidikan agama untuk anak-anaknya. Kemudian Berapa tadi Ustadz? Al-Baqarah 33. At-Tahrim ayat 6. Al-Baqarah 233 itu tentang Al-Baqarah tadi, bukan Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah 233 itu tentang tanggung jawab seorang suami memberikan nafkah. An-Nisa ayat 34 dengan Al-Baqarah 233. Dalam hal mendidik agama itu At-Tahrim ayat 6. Kemudian apa tujuan dari suami? Tanggung jawab seorang suami yang ideal itu. Suami itu harus menjadi pembimbing dan motivator, penyemangat dalam rumah tangga. Jangan suaminya pula yang memble, ya Bu, ya. Suaminya pula yang lemah, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit nggak bisa. Seorang suami itu harus menjadi motivator, penguat dalam rumah tangga. Dan menjadi pembimbing, bukan yang malah dibimbing. Itu tanggung jawab seorang suami. Saya nggak bacakan hadisnya karena hadisnya panjang. Saya bacakan hanya inti-intinya saja, Ibu, poin-poinnya. Kemudian apalagi tanggung jawab seorang suami? Bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perlakuan buruk dalam anggota keluarga. Jadi suami itu harus sabar. Perlakuan istri, perlakuan anak-anak. Jadi nggak boleh sikit-sikit langsung marah. Itu tidak boleh, Bu, ya. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 19. Jadi dalam 19 saya bacakan terjemahnya saja. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, maksudnya istri dan anak-anak. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Ini kata Allah. Jadi seorang suami itu harus bersabar. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan pada istri dan anak-anak tersebut. Terkadang kita tidak tahu kebaikan mereka. Yang hanya kita tahu buruknya saja, Ibu, ya. Maka seorang suami harus sabar. Kemudian, apalagi tanggung jawab seorang suami?
selalu mendoakan kebaikan untuk anak dan istrinya. Dalilnya dalam surah Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu dari wa ibadur rahman, ciri-ciri agar seorang hamba disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mendoakan pasangannya, kemudian mendoakan anak keturunannya. Dan ini harus kita baca ya Bu ya, setiap sholat. Maka dalam ayat ini dikatakan Al-Furqan ayat 74, apabila seorang suami membaca ayat doa ini, maka Allah akan jadikan istri dan anak-anaknya menjadi keturunan yang baik dan istri yang solehah. Apabila istri yang membaca doa ini, maka Allah akan jadikan suaminya menjadi suami yang soleh dan keturunannya qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati. Jadi 6 tanggung jawab seorang suami. Kemudian sekarang untuk istri lagi. Bagaimana menjadi istri yang ideal menurut agama? Menjadi ibu rumah tangga. Yang pertama yaitu seorang istri itu harus bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat. Kemudian yang kedua, berupaya mengenal dan memahami suami. Kemudian yang ketiga, seorang istri harus taat patuh terhadap suami dan harus bergaul dengan baik terhadap suami. Kemudian yang keempat, saya nggak bacakan hadis-hadisnya Bu ya, ini dari hadis. Seorang istri harus bersikap qanaah, yaitu harus merasa cukup terhadap rezeki yang dibawa oleh suami. Contoh kalau seandainya suaminya gajinya 2 juta, nggak boleh permintaannya 5 juta ya Bu ya. Itu suaminya bisa tertekan. Jadi harus hidup qanaah. Hidup cukup sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suaminya penghasilannya banyak, boleh kita menyesuaikan. Tapi kalau seandainya suaminya pas-pasan, tidak boleh seorang istri melebihi kemampuan dari suami. Kenapa? Karena itu juga salah satu bisa merusak dari kehidupan rumah tangga. Tapi kalau suaminya gajinya banyak, nggak masalah. Yang kelima, apa tanggung jawab seorang istri? Harus baik dalam mengatur urusan rumah tangga. Yang keenam, apalagi tanggung jawab seorang istri? Harus baik bergaul dengan keluarga suami dan kerabat-kerabatnya suami. Kemudian yang ketujuh, seorang istri harus menyamai perasaan suami dalam suka dan duka cita ya. Nah, jadi seorang istri harus kalau senang, kalau seandainya dia duka, hidupnya harus siap hidup bersenang-senang bersama, bersusah-susah bersama ya. Jangan maunya senangnya aja, susahnya nggak mau. Tiba-tiba ketika mungkin suami kaya raya, mau hidup dengan dia. Tapi ketika mungkin seorang suami jatuh bisnisnya, kita tinggalkan dia. Nah, itu jangan ya. Jadi seorang istri itu harus siap hidup suka cita bersama seorang suami. Kemudian yang kedelapan, harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada suami atas segala kebaikannya. Dan jangan melupakan kebaikan dan keutamaan seorang suami. Jadi kalau suami sudah kesal dengan suami, jangan yang dilihat keburukannya saja, tapi lihat kebaikan bagaimana perjuangan seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya seorang suami tidak suka dengan istri, jangan lihat keburukannya saja, tapi bayangkan bagaimana dia mengandung anak dari kita, bagaimana melahirkan anak dari seorang suami,
bagaimana menyusui anak dari seorang suami, bagaimana malam harus bangun tidur membesarkan anak dari suami. Kadang seorang suami itu sering menganggap ketika seorang istri itu tidak punya penghasilan, dia dianggap tidak kerja. Padahal kalau dibayangkan, kerjanya istri itu jauh luar biasa ya Bu ya. Dan ini yang sering terjadi kesalahpahaman bagi seorang suami. Ketika seorang istri di rumah tidak punya penghasilan, dianggap tidak bekerja. Padahal kerjanya suami itu harus tengah malam mau ganti popok anak, ganti semuanya, masih tetap kerja. Masak, nyuci, ngepel, dan semuanya. Maka seorang suami atau istri saling memahami. Kalau seandainya ada terjadi percekcokan, lihat kebaikan di antara satu dengan yang lain. Sebentar Bu, laptopnya habis baterainya. Kemudian, apalagi tanggung jawab seorang istri menyimpan rahasia suami dan menutupi kekurangan aibnya. Ya. Begitu juga seorang suami, kebalikannya sama juga Bu ya. Seorang suami juga harus menutupi aib dari istrinya. Seorang istri juga seperti itu. Kita jadi nggak boleh mengumbar keburukan suami kita di halayak ramai. Kita juga tidak boleh mengumbar keburukan istri kita di halayak ramai. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah membahas ya Bu ya tentang puasa. Setelah tentang puasa itu Allah berfirman di sini Bu, uhilla lakum. Dalil tentang puasa waktu itu kita bahas Al-Baqarah ayat ke-187. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Jadikan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan suami istri itu kata Allah sebagai pakaian, saling menutupi di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-10, seorang istri harus memiliki kecerdasan dan kecerdikan serta berhati-hati dari kesalahan-kesalahan. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya seorang suami baru pulang kerja, jangan baru buka pintu langsung dianggarkan. Pak, ini anggaran belanja, ini anggaran bayar listrik, ini anggaran bayar sekolah. Walaupun tapi suami itu akan memberikan. Tapi bagaimana kita seorang istri harus cerdik. Bagaimana waktu yang waktu yang tepat kita meminta itu semuanya. Jangan baru buka pintu, balik dari kantor, atau pulang dari kerja, pagi pulang malam. Begitu buka pintu langsung ditunjukkan bil-bil bayaran rumah, bayar internet, bayar listrik, di WhatsApp aja Ustaz. Maksud diomongin di WhatsApp aja. Iya, cari waktu yang tepat ya Bu ya. Jangan ketika seorang suami sedang capek. Nah, seperti itu. Ya, atau di WhatsApp juga boleh, tapi WhatsApp-nya mungkin lihat juga kondisi waktunya juga, seperti itu Bu Erni ya. Bu Hemi. Yaitu tanggung jawab seorang suami, seorang istri. Tadi yang suami sudah, yang istri sudah. Nah, sekarang bagaimana hak bersama suami istri, tanggung jawab keduanya. Tadi kan masing-masing. Sekarang yang kedua, yang dua-duanya. Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Tanya yang tadi ayat 187 Al-Baqarah itu kan tentang puasa. Tapi kaitannya dengan yang menyimpan rahasia suami, yang menyimpan rahasia, maksudnya rahasia suami bagi kekurangannya. Kaitannya apa Ibu ya? Kaitannya apa Ibu ya? Masalahnya. Ya, Al-Baqarah tadi Ibu ya. Apa kaitannya kok tentang suami istri, tentang puasa? Ya. Ayat 187 tadi itu kan tentang i'tikaf ya Bu ya. Ceritanya sebenarnya tentang i'tikaf. Maka dalam i'tikaf tersebut atau dalam puasa, seorang suami itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu ayat 187 ini kita sudah tadabbur, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau seandainya kita melakukan hubungan suami istri, maka kita kena kifarat. Kita sudah bahas tentang puasa waktu itu. Apa itu kifarat? Contohnya memerdekakan budak, zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya juga tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Ketika itu,
Sayyidina Abu Bakar, beliau itu melakukan hubungan suami istri ketika malam hari. Karena beliau belum tahu, belum ada dalil juga yang menyatakan, beliau kira tidak boleh selama sampai malam juga melakukan hubungan suami istri. Sehingga Umar bin Khattab ketika itu bertemu dengan Rasulullah. Maka bertemu dengan Rasulullah, ia sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tadi malam ketika setelah buka puasa, saya melakukan hubungan suami istri, apakah puasa saya batal? Apa kata Rasulullah? Tidak. Kenapa? Karena Allah tahu naluri manusia. Ibaratnya seorang laki-laki dengan perempuan itu seperti pakaian yang saling membutuhkan. Tujuannya untuk menutupi. Maka dikatakan Quran diumpamakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Antara lelaki dengan perempuan itu saling menutupi. Mungkin laki-laki tidak akan mampu, dia akan menahan sampai 30 hari. Seorang wanita juga tidak akan mampu, dia menahan 30 hari. Maka mereka saling menutupi kekurangan mereka. Itulah diumpamakan seperti pakaian. Makasih Pak Ustadz. Nah, sekarang kita lihat apa tanggung jawab dari keduanya. Yang pertama, tanggung jawab dari keduanya adalah seorang suami istri harus menumbuhkan suasana mawaddah dan warahmah, saling kasih sayang, menjalin kasih sayang di dalam rumah tersebut. Itu yang pertama, seorang suami istri. Jadi harus punya misi sama-sama membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bukan ketika pernikahan ingin membangun suasana neraka yang ada dalam rumah kita. Yang kedua, apa kewajiban seorang suami istri? Saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan. Kemudian, hiasilah rumah tangga itu dengan pergaulan yang baik atau pergaulan yang harmonis. Jadi jangan sampai kita ciptakan suasana yang tidak nyaman. Harus dengan pergaulan yang harmonis terus di dalam rumah tangga kita. Yang pertama tadi Bu ya, menumbuhkan sakinah mawaddah itu dalilnya dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ini yang pertama. Yang kedua tadi saling mempercayai dan memahami sifat satu sama lainnya. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 19 dengan Al-Hujurat ayat 10. Kita nggak baca lagi terjemahannya, takut lama Bu waktunya. Kemudian saling menghiasi dengan pergaulan yang harmonis itu dalam surah An-Nisa ayat 19. Kemudian yang keempat, apa tanggung jawab keduanya? Saling menasehati di dalam kebaikan. Jadi seorang suami itu saling mengingati. Kalau seandainya suaminya kurang tepat nih, dalam hal mencari nafkah, mungkin dia mencari hal yang tidak baik, atau kurang dari ibadahnya, kita mengingatkan. Seorang suami, seorang istri juga mungkin kurang baik, kita juga saling mengingatkan. Dan mengingatkannya dengan cara yang baik. Kenapa? Terkadang banyak lelaki itu yang tidak terima ketika wanitanya menasehati. Kenapa? Karena mungkin dia menganggap saya ini pemimpin rumah tangga. Maka bagi ibu-ibu harus mencari bagaimana jurus yang tepat untuk mengingatkan suaminya sendiri. Seperti itu Bu ya. Karena ibu-ibu yang tahu bagaimana kondisi suaminya. Di mana celah yang tepat untuk menasehatinya. Jadi nggak boleh seorang suami saja yang menasehati istrinya. Seorang istri juga harus menasehati suaminya kalau seandainya suaminya sudah tidak di jalur yang tepat. Tapi dengan cara yang baik. Yang kelima, seorang suami dengan istri harus saling memegang amanah di antara keduanya. Tidak saling mengkhianati. Itu tanggung jawab keduanya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Tadi tanggung jawab bagaimana menjadi suami yang ideal, bagaimana menjadi istri yang ideal. Sekarang, bagaimana adab seorang suami kepada istri? Sekarang adab seorang suami kepada istri.
Ya, kemudian yang pertama apa adab suami kepada istri? Yang pertama yaitu seorang suami hendaknya menyadari bahwa istri itu adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. Jadi kalau seandainya suaminya, istrinya kurang baik, maka kita harus sadar, saya ini sedang diuji. Bisa nggak saya melewati ujian tersebut? Ini dalilnya dalam surah At-Taghabun, surah At-Taubah ayat 24. Kemudian yang kedua, seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat 14. Yang ketiga, seorang suami hendaknya selalu mendoakan kepada Allah agar istrinya selalu menjadi istri yang solehah. Dalilnya dalam surah Furqan ayat 74. Kemudian, apalagi kewajiban seorang suami kepada istrinya, adabnya adalah seorang suami harus memberi mahar. Kemudian memberi nafkah, baik nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian menggauli dengan baik, berlaku adil. Jika istri lebih dari satunya harus berlaku adil. Itu terhadap seorang suami kepada istri. Jadi seorang suami itu harus wajib memberikan mahar. Kalau seandainya tidak mampu bagaimana? Ini seperti zaman sahabat Rasul, yaitu mengajarkan ayat Quran paling tidak. Kalau seandainya kita tidak memiliki harta. Kemudian, jika istri berbuat nusyuz, apa itu nusyuz, Ibu? Ada yang tahu nusyuz? Ini dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 34, kata-kata nusyuz. Yaitu seorang istri yang durhaka tidak mau mematuhi suaminya. Maka dianjurkan melakukan tindakan beberapa hal. Yang pertama, seorang suami harus memberikan nasihat. Kalau seandainya sudah dinasehati juga tidak mau, maka seorang suami nggak boleh langsung dicerai ya Bu ya. Jadi harus ada beberapa tahap. Pertama diberikan nasihat. Yang kedua kalau sudah diberikan nasihat juga tidak mempan juga, harus pisah kamar. Baru yang ketiga, kalau seandainya tidak mau juga, maka seorang suami harus memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Baru kalau seandainya tidak mempan juga dibilangi, baru itu keputusan seorang suami. Apakah mau diceraikan atau bagaimana. Jadi nggak boleh langsung ketika emosi langsung cerai. Dinasehati. Kemudian kalau sudah dinasehati diberikan tenggang waktu juga nggak mempan juga, baru harus pisah kamar. Baru kalau tidak mau juga dicoba dengan pukulan yang ringan, tidak menyakitkan. Baru kalau tidak mampu juga, baru itu boleh diceraikan. Ustadz tadi yang nomor 2 tadi bagaimana Ustadz? Yang nomor 2 pisah kamar. Enggak, maksudnya yang adab suami istri kepada istri, itu yang nomor 2. Istri bisa menjadi bisa menjadi musuh bagi suami dalam hal ketaatan kepada Allah. Contohnya Bu ya, kalau seandainya nih seorang suaminya baik, tapi istrinya kurang taat, maka seorang istri ini bisa menggoda seorang suaminya tersebut untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada kafaah kalau sebelum kita bahas, kesesuaian. Baik. Atau sebaliknya, Pak Ustadz. Boleh atau sebaliknya. Jadi atau sebaliknya. Maka ini kita yang suaminya dulu kita bahas dulu ya. Iya. Makanya dalam pernikahan itu Bu ya, ini dikatakan dalam hadis. Kuncinya la tankihun nisa, saya bacakan terjemahannya. Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan memisahkan mereka. Jangan kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya, iman dan akhlaknya. Budak perempuan yang hitam tetapi beragama lebih baik daripada mereka yang tersebut di atas tadi, cantik atau apa semuanya. Makanya dalam hadis, kalau seandainya ingin menikahi, ini sebelum kita lanjutkan tadi sampai nomor 5 tadi Bu ya. 4 Ustadz. 5 Ustadz 5.
Ada 5. Khusus ya. Ya, kemudian yang kelima, tadi yang kelima. Makanya dalam pernikahan ada berapa yang diperintahkan Rasulullah, Bu? Nikahi perempuan itu dalam berapa keadaan, Ibu? Dalam 4 keadaan. Yang mana perempuan itu dinikahi atas 4 hal. Yang pertama karena hartanya. Tapi harta itu bisa musnah. Yang kedua karena keturunannya. Tapi keturunan itu bisa musnah juga. Yang ketiga karena kecantikannya. Tapi kecantikan itu lama-lama tua juga bisa musnah juga. Yang ketiga karena agamanya. Dari yang keempat ini mana kata Rasulullah yang harus kita pilih, Ibu? Agama, Ustaz. Yang itu karena agamanya. Kenapa? Kalau agama sudah kita miliki, maka kecantikan itu bisa kita lihat dari agama. Jadi kalau ibu-ibu nih ingin cari mantu nanti, jangan lihat dari kayanya saja mantunya. Oh, mantu saya ini kaya raya. Belum tentu nanti rumah tangga anaknya berbahagia. Oh, dari keturunan orang ningrat atau keturunan raja, belum tentu dari rumah tangganya. Oh, dia cantik, belum tentu juga. Maka lihatlah agamanya. Kalau agamanya sudah bagus, maka yang lainnya menjadi bonus. Ini dari hadis. Nah, bagaimana dari Quran? Dari Quran itu, Bu, dalilnya dalam surat Maryam. Ya. Dalam surah Maryam ayat 14 dengan ayat 32. Di sini wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ini yang pertama. Baru yang kedua dalilnya dalam surah Maryam juga bunyinya hampir mirip. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau mau cari pasangan itu, Bu, kata Quran, dicek pasangan kita itu atau calon mantu ibu ini patuh enggak sama orang tuanya. Kalau seandainya dia sama orang tuanya saja nih, sama ibu baik-baik nih karena ingin melamar anak ibu, baik-baik. Rupanya sama orang tuanya dia nggak baik. Skenarionya saja nih karena ingin melamar anak ibu contohnya kan, maka dia baik-baik. Makanya tadi cinta yang pertama tuh belum tentu ya Bu ya, takut banyak skenarionya di dalamnya. Maka kalau seandainya ibu ingin menikahkan anak ibu selain agamanya, hartanya, keturunan, kecantikannya, cek anak ini berbakti nggak sama orang tuanya. Kenapa? Kalau seandainya anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya, 2 yang Allah tanamkan. Yang pertama, anak ini akan berbakti juga kepada mertuanya. Yang kedua, anak ini juga tidak sombong. Yang ketiga, anak ini akan bisa menjaga lisannya, mulutnya tidak kasar. Jadi 3 yang Allah tanamkan. Yang pertama, dia akan berbakti kepada mertuanya. Yang kedua, mulutnya tidak kasar. Contohnya disuka maki-maki suaminya kepada istrinya atau istrinya suka maki-maki suaminya dengan omongan yang menyakitkan. Makanya dari awal kita harus cek bagaimana calon anak kita nih. Patuh dia tidak terhadap orang tua kandungnya. Berbakti dia tidak terhadap orang tua kandungnya. Kalau seandainya dia baik terhadap orang tua kandungnya, maka itulah yang Allah akan tanamkan. Dengan orang tua kandungnya saja dia tidak berbakti, apalagi dengan mertuanya yang baru kenalnya usia tua. Usia dewasa, bagaimana dia mau berbakti dengan kita? Maka itu yang harus kita cek dari Quran, Bu ya. Jadi ini Bu syarat-syarat dalam memilih nanti kalau Ibu ingin punya mantu. Cek pertama hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Tapi yang terpenting dari keempat itu adalah agamanya. Kalau dia ada plus-plusnya ya hartanya, keturunan, kecantikannya. Setelah itu lagi dicek selain agamanya, cek juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ada kisah Alqamah ya Bu. Ya. Ingat kisah Alqamah pernah saya ceritakan? Alqamah itu orang yang taat dalam beragama. Sholatnya semua baik, sosialnya dengan teman-temannya baik, ibadahnya semua baik. Ada satu yang tidak baik. Dia tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjemput ajalnya. Maka ini yang harus kita cek Bu, ketika ingin menjodohkan anak. Ibu yang anaknya mungkin sudah besar ya Bu.
Kemudian kita lanjutkan. Adab suami kepada istri tadi baru 5. Yang keenam, seorang suami harus adabnya terakhir, akhlaknya baik terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh adabnya lagi, seorang suami tidak boleh kikir atau celit terhadap istri dan anak-anaknya. Dalilnya At-Tolaq ayat 7. Jadi seorang suami tidak boleh celit ya Bu ya. Ini punya uang banyak, kemudian istrinya mungkin pakai bajunya itu saja nggak ganti-ganti. Sendalnya sampai putus dipaksakan, saja uangnya banyak. Kecuali kalau uangnya nggak ada ya Bu ya. Maka tidak boleh seorang suami kikir terhadap istri. Karena seorang suami itu kalau seandainya baik terhadap istrinya, itu salah satu pembuka pintu rizki. Tapi kalau seandainya suami itu sudah tidak pelit terhadap istrinya, pintu rizki itu akan semakin mengecil. Makanya kalau ditanya, bagaimana sebenarnya seorang suami itu membuka pintu rizkinya, selain dia memberikan rizki kepada orang tuanya, yaitu seorang suami itu harus royal terhadap istrinya. Jadi seperti itu Ibu ya. Dalilnya tadi surah At-Tolaq ayat 7. Berikutnya, yang ke-8, seorang suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya. Yang ke-9, seorang suami jangan selalu mentaati apa kemauan istrinya kalau seandainya istrinya tidak sesuai dengan syariat agama. Kemudian yang ke-10, seorang suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap istri yang buruk. Kemudian seorang suami jangan kasar dan menzolimi istrinya. Kemudian seorang suami harus bergaul dengan istrinya dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ke-12, seorang suami wajib memberi makan seperti apa yang ia makan, memberikan pakaian apa yang ia pakai terhadap istri dan keluarganya. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi Bu ya, masih kaitannya masih sama. Yang ke-13, seorang suami harus membimbing istri dan anak-anaknya. Dari Al-Ahzab 34. Kemudian seorang suami harus mengajarkan kepada istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan, yaitu tentang haid, tentang istihadah, bagaimana contohnya kalau seandainya istri dengan kondisi hamil, apakah dia harus bayar fidyah atau bagaimana. Nah, itu yang kata dalam hadis dikatakan seorang suami harus mengajarkan itu kepada istrinya. Kenapa? Karena nanti cerita sesudahnya ayat 122-nya itu tentang haid. Kemudian, maaf Ustaz, yang nomor 11 tadi apa Ustaz? Maaf. Nomor 11, seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang, tidak boleh kasar dan menzolimi istrinya. Dalilnya ini dalam surah An-Nisa ayat 19. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Yang ke-15, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Baik istrinya lebih dari satu. Sekarang saya tanya Bu, kalau seandainya seorang suami, ini contoh lebih dari satu istrinya, berapa lama seorang suami itu boleh tinggal di malam pertama itu nikah, setelah menikah, dengan istri tersebut Bu? Contoh nih seorang suami punya istri 3, kemudian dia menikah dengan istri keempat. Berapa lama setelah menikah itu seorang suami boleh tinggal bersama istri ketika menikah itu, Bu? Berapa malam bolehnya itu? Berapa malam Ibu ada yang tahu? Atau itu gimana persetujuan di antara 3 istri itu, Pak? Nah, tidak Bu, agama mengatur.
Berapa malam Ibu? Enggak pengalaman Ustaz. Nggak berpengalaman. Ya kalau seperti itu 7 malam. Kalau seandainya 7 malam. Kalau seandainya wanita yang ia nikah itu masih belum janda atau masih belum pernah menikah, Bu ya. Itu maksimal ya Ustadz? Ya. Kalau seandainya sudah lebih dari 7 malam, maka istri-istri yang lain boleh menuntut. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya yang dinikah itu sudah janda? Ibu? Kalau seandainya sudah janda, dia hanya 3 malam saja. Kenapa ada perbedaan, Ustadz? Ya, Bu. Kenapa ada Ya. perbedaan antara yang Kalau seandainya orang yang belum pernah menikah istrinya, mungkin kalau secara hikmahnya Bu ya, dia belum pernah merasakan nikah sebelumnya, maka dia lebih lama. Sedangkan kalau yang janda itu dia sudah pernah menikah, maka dia 3 malam saja. Maka setelah itu kembali normal, sesuai dengan giliran istri seperti biasa. Oke Bu, kalau seandainya seorang suami yang ingin melakukan perjalanan, contoh pergi jauh, dia punya 4 istri. Kemudian, ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika berperang. Kemudian dia ingin pergi, contohnya kerja keluar kota atau keluar negara. Bagaimana cara menentukan istri yang dibawa itu? Kalau seandainya ingin dibawa semua boleh, tapi kalau seandainya uangnya tidak cukup, bagaimana cara membawanya? diundi? Harus diundi. Ketika itu Rasulullah ketika berperang ditulis nama istrinya semuanya, kemudian diundi. Mana nama yang keluar dan itulah yang dibawa. Dan istri-istri yang lain tidak boleh cemburu. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan di chat Pak Ustadz. Ya, Bu ya. Adakah doa untuk anak mendapatkan jodoh yang seiman? Di dalam Quran, doa untuk anak itu ada 3. Bu. Yang pertama, seorang orang tua itu meminta Rabbi habli minas sholihin. Itu dalilnya surah apa Ibu? Rabbi habli minas sholihin. Yunus ya Ustaz. Surah? Yunus ya. Bukan Ibu. Ibrahim ya Ustaz. Surah As-Saffat ayat 100. As-Saffat. Ini doa Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kemudian permintaan yang kedua. Yang kedua, ketika kita minta kepada Allah, kepada anak kita, apa doanya? Yaitu doa seperti Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 38. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kemudian, kalau kita ingin meminta lagi kepada Allah, itu dalam surah Al-Furqan tadi, Bu. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi dalam Quran tuh kalau untuk mendoakan anak tuh ada 3. Yang pertama minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Yang kedua, agar anak kita ini menjadi keturunan yang baik. Baik dalam lingkungan keluarga kita, baik maupun lingkungan masyarakat, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi agamanya, semuanya. Kemudian, bukan sekedar itu saja, dzurriyyatan qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Banyak orang, contoh nih, baik anaknya, baik dari segi ekonomi, baik segi dari jabatan, baik dari segi pendidikan, tiba-tiba di mata orang tuanya selalu kesal. Anak ini selalu durhaka atau bagaimana kepada orang tuanya. Maka minta yang 3 ini. Rabbi habli minas shalihin, dzurriyyatan thayyibah, qurrata a'yun. Itu, Bu. Nah, mana doa yang kita baca? Yang harus kita baca? Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Dan itulah yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lama punya anaknya, Bu ya. Ketika punya anak, langsung disembelih. Bayangkan Ibu, kalau seandainya orang tua punya anak mau disembelih. Mungkin anaknya meronta-ronta, Ibu ya. Ini bapak tidak tahu diri, anak sendiri mau disembelih. Tapi bagaimana Nabi Ismail? Dia patuh dan tunduk. Kenapa? Karena sebelumnya apa yang doa selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas shalihin. Sehingga apa? Anak itu patuh terhadap kedua orang tuanya. Kalau anak sudah soleh, keturunannya baik, pasti dia paham dengan agama. Bagaimana agama yang ia anut itu tidak boleh dia menikah dengan yang berbeda agama. Seperti itu, Bu, jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Itu kita waktu mendoakan kita sebutin nama anak kita satu-satu ya Pak Ustadz. Boleh disebutkan satu-satu atau sudah yakinnya ya Allah jadikan anak keturunan saya menjadi soleha atau keturunan yang baik, menunjuk mata, atau kalau mau ditambah lagi mudahkan rizkinya, jadikan jodohnya jodoh yang terbaik. Boleh ditambah-tambah, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tapi kalau dalilnya di Quran tadi itu, Bu. Yang pertama adalah surah As-Saffat ayat 100, kemudian Al-Furqan 74. Itu doanya. Yang Ibrahim itu Pak Ustadz ayat berapa? As-Saffat. Nabi Ibrahim itu surah As-Saffat ayat 100. Ustadz, Iya. bagaimana kalau ada satu instansi ya Ustadz dengan syarat itu, atau saya tidak bilang untuk itu keyakinan yang lain ya atau agama orang lain. Maksudnya begini, ada yang memprioritaskan atau mempunyai syarat kalau bekerja di sini istri hanya satu saja yang sah, maksudnya istri nomor 1 yang sah, sedangkan istri nomor 2, 3 itu mereka tidak diakui begitu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Ada contoh mungkin salah satu di Indonesia, minum PNS atau apa tuh nggak boleh istri dari 1, Ibu ya. Benar Kak Muli di PNS. Gimana Kak Muli? Iya Ustaz. Iya. Benar Kak Muli. Iya, benar Ustaz. Bentar ya Bu, Kak ya. Nah, saya nggak tahu juga tentara itu ya, tentara para ya, tentara, ya, juga nih. Iya, Di Malaysia juga sama, nggak boleh lebih dari 1. Iya. Maksudnya yang 1 yang diakui negara. Iya, benar. Nah, sekarang saya tanya Ibu, syariat Islam ini yang pernah saya cerita ke Bu Sri. Syariat ini sebenarnya ketika datang ini mengurangi jumlah istri atau menambah jumlah istri? menambah ya Ustaz. Syariat Islam ini sebenarnya datang untuk menambah jumlah istri atau mengurangi jumlah istri? Ini orang yang sering, laki-laki ini sering menjadikan penyalahan dalil. Mengurangi, Pak. Ada 2, 3, 4. Dalilnya kan ada 2, 3, 4. Ya. Syariat Islam ini datangnya itu untuk mengurangi jumlah nominal istri. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Ya, dalilnya Islam itu datang bukan untuk menambah jumlah istri, tapi untuk mengurangi jumlah istri. Kenapa? Kalau zaman jahiliyah dulu istrinya berapa Ibu? Puluhan ya Bu ya. Yang penting nikah. Orang punya istri 20, 25, 30. Sehingga turun dalil, nggak boleh lagi istri yang banyak seperti itu. Akhirnya diturunlah dalilnya. Dalilnya berapa? Mengurangi atau menjumlahi, bukan menjadi 50, bukan menjadi 70 istrinya. Tapi dikatakan Quran di sini adalah
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ke-3. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu, jadi pertama dituntut seorang laki-laki itu harus adil. Kalau kita mampu, maka kita boleh menikahi 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahkanlah seorang saja. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Jadi syariatnya turun Islam itu bukan menambah, tapi mengurangi. Tapi sekarang yang malah digembor-gemborkannya itu menambah. Seperti itu, Bu ya. Iya, Ustaz. Tapi kalau seandainya mampu, mungkin ada perempuan yang harus ditolong, yaitu kembali kepada laki-laki tersebut. Nah, bagaimana seandainya ada instansi yang melarang tidak boleh nikah 2 dan 3? Kalau secara agama sebenarnya tidak boleh ya Bu ya untuk melarang. Kenapa? Karena memang syariatnya ada. Kalau secara agama tidak boleh melarang untuk menikah 2 dan 3 atau 4. Kenapa? Karena syariatnya ada yang membolehkan. Seperti itu Bu Heni. Iya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi ini yang harus kita ingat. Kalau seandainya ada orang menggembor-gemborkan harus nikah 2, 3, 4, bilang ke laki-laki. Karena saya sering lihat baca di Facebook ya Bu ya, seminar poligami. Seminar poligami. Ini sering kadang saya bilang Ibu ini Bu Sri kadang-kadang paling marah. Kalau ada yang seminar saya coba datang, saya mau marah kata Bu Sri. Kenapa? Sebenarnya semangatnya itu bukan menambah, tapi semangatnya itu adalah satu tapi bisa tetap. Karena memang kalau kita lihat perasaan wanita itu apapun tidak bisa dikhianati ya Bu ya. Mungkin karena jahiliyah waktu zaman Rasulullah dengan zaman sekarang tidak sama Ustaz. Jadi mereka sepertinya mengkhianati yang Rasulullah ajarkan itu Ustaz. Ya, Jadi, karena zaman dulu syariat belum ada Bu ya, masa zaman jahiliyah ya Bu ya. Perempuan itu bebas seperti diperdagang jual belikan. Boleh dipakai, boleh ditinggal setelah dipakai. Kenapa? Karena syariat belum mengatur. Sehingga turun syariat inilah mengurangi jumlah orang yang istrinya banyak. Jadi tidak semena-mena terhadap wanita. Ustaz, kalau menafkahi saja tapi tidak mencampuri, maksudnya mengawini hanya menafkahi, mungkin dari nafkah harta saja. Kalau hanya sekedar menafkahi apakah saja, itu disebut kenapa tujuan menikah itu harus nafkah lahir batin ya Bu ya? Nggak boleh hanya nafkah lahirnya saja. Istilahnya hanya mengayomi saja. Iya. Iya. Kalau nikah itu harus nikahnya harus lahir batin ya Bu. Karena tujuan dari pernikahan apa sebelumnya Bu? Untuk mendapat keturunan. Kalau seandainya seperti itu, kenapa kita hanya kasih duit saja Bu? Bantu seorang suami istri cari uang, udah sedekahkan ke dia. Nah, jadi ibadahnya seperti itu. Kenapa? Tidak menyakiti hati wanita tersebut. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu seorang suami harus nafkah lahir dan batin. Kemudian tujuan dari pernikahan itu harus memiliki keturunan. Berarti ada tujuan dari pernikahan yang ia langgar. Oke, baik Ustaz. Kemudian kita lanjutkan lagi Bu. Ya Bu. Sudah azan Ustaz di ya, kita habiskan Bu 2 lagi. Saya bacakan saja. Tadi sampai nomor berapa tadi Bu? Karena sudah 15. Ya, tadi sampai 15. Suami wajib berlaku adil terhadap suami istrinya. Tadi ayat ketiga. Kemudian yang ke-16, suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. Ini dalilnya dalam hadis An-Nasai. Kemudian yang ke-17. Ustaz ulang yang 16 Ustaz. 16, suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. Kemudian yang ke-17, kewajiban seorang suami, apabila istri tidak taat atau kurang baik, maka seorang suami wajib mendidik istrinya. Yang ke-18, jika suami ingin meninggal dunia, ini kita sudah bahas, maka apabila harta seorang suami itu banyak atau memiliki hutang, maka seorang suami wajib berwasiat kepada istrinya. Ini kita sudah bahas tentang wasiat ya Bu ya. Jadi kalau seandainya nih ada permasalahan hutang atau masalah apa semuanya, punya anak
angkat, tiba-tiba anak angkat ini karena tidak akan dapat waris. Maka semua harus disampaikan secara jelas apa wasiat-wasiat yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga. Maka apabila seorang suami ingin meninggal atau sedang sakit-sakit dan sudah di ujung hayatnya, seorang suami wajib berwasiat kepada istri. Dalilnya Al-Baqarah ayat 40. Itulah 18 kewajiban seorang suami kepada istri. Insya Allah besok kita akan bahas kewajiban istri kepada suami. Ini saja mungkin Ibu, karena sudah asar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ustadz, saya mau tanya sedikit nih Ustadz. Ayat 221 ini buat tentang pernikahan, belum selesai. Oh, saya mau tanya sedikit. Ustadz, kalau misalnya orang yang kawin beda agama, itu diakuin sama agama nggak ya Pak? Ya, kalau pertama secara syariat, tidak boleh apa kata Allah, orang yang menikah berbeda agama itu ulaika yad'una ilan nar. Ayat 221. Sebenarnya mereka tuh ingin mengajak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebenarnya ada orang yang menikah berbeda agama itu apa kata Allah? Sesungguhnya mereka sudah berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus anak-anaknya gimana Ustadz? Apakah itu yang jadi permasalahannya Bu. Anaknya. Yang pertama, kalau seandainya nikah sudah berbeda agama, itu dianggap pernikahan mereka seperti melakukan perbuatan zina. Itu bapak ibunya. Maka anaknya tidak salah. Yang salah itu orang tuanya. Nah, bagaimana dengan anaknya? Kalau anaknya dididik sesuai dengan Islam, maka kita harus didik dia dengan Islam. Ajarkan dia dengan agama. Kenapa? Karena yang salah itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kalau seandainya anaknya dididik dengan agama selain Islam, maka itu tanggung jawab agama tersebut. Anaknya tidak salah, yang salah orang tuanya. Salah ya, oke. Oke Ustadz. Makasih. Ibu. Maka karena berbeda agama, contohnya nih, apabila anaknya berbeda agama, dia tidak Islam, anaknya ngikut agama bapaknya contohnya. Anaknya tidak Islam, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan ahli waris. Karena ahli waris itu hanya yang berhak menerimanya orang yang satu agama dengan Islam. Jadi waris itu bisa terputus karena berbeda agama salah satunya. Tapi kalau misalnya dibikin apa tuh? Oh wasiat, hadiah. Dibagi ke wasiat. Itu jalurnya ke wasiat nanti. Oh, jadi kalau dibikin wasiat anak yang beda agama gitu misalnya bisa dapat. Bisa, tapi pembagiannya itu sebelum bapaknya meninggal. Kalau bapaknya sudah meninggal, maka sudah terhitung hartanya sisa itu semua diwaris. Maka anak tidak berhak mendapatkan kalau dia sudah meninggal bapaknya. Jadi kalau jadi meninggal baru dibagi. Bapaknya masih hidup, ibu bapaknya. Oke, baik. Tapi kalau bapaknya Muslim, aturannya sama dengan syariat Islam kan pembagian warisnya ya, Pak Ustadz. Bapak ibunya beda agama nikah, terus bapaknya tapi Islam gitu. Nah warisannya sesuai syariat. Ya, kalau anaknya Islam sesuai syariat, tapi kalau anaknya ngikut agama ibunya, maka anak perempuan ini nggak berhak, Bu. Atau laki-laki ini ikut agama ibunya non Muslim, ya tidak sesuai dengan syariat. Mereka nggak berhak. Oh, pokoknya kalau dia sama semuanya anaknya dengan Islam, baru dapat. Kalau enggak ya memang nggak bisa, cuma hadiah lah jatuhnya. Kalau nggak bisa dapat sama sekali, Rp1.000 pun tidak dapat. Kecuali sebelum meninggal dia bikin warisan, dia bagi. Ya. Wasiat ya, kecuali wasiat ya. Ya, kecuali wasiat. Dan wasiat itu pembagiannya sebelum orang tuanya meninggal. Nah, sebelum meninggal. Okay, baik. Maksudnya dia hadiah ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ibu. Oke, ada lagi, Bu? Kalau tidak ada, kita cukupkan karena sudah asar. Insya Allah besok kita masih lanjutkan. Mungkin Bu Zarun besok terakhir kita habiskan, baru nanti minggu depannya baru kita cerita tentang haid. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini kita hanya membahas tentang puasa bagian dari hukum fikih. Kemudian i'tikaf bagian dari hukum fikih. Kemudian tentang nikah bagian hukum fikih. Tentang haid bagian hukum fikih. Jadi kita membahas tentang hukum fikih yang ada dalam Al-Quran. Oke, Bu. Kalau tidak ada lagi, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, Pak Ustadz. Paham banget sekarang. Ya. Kalau tidak ada, ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas doanya. Semoga puasa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat berbuka puasa. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.